Pernah nggak sih kamu merasa terjebak dalam situasi yang sama berulang-ulang? Merasa susah banget buat maju? Seolah ada tembok besar yang menghalangi. Mungkin kamu sudah mencoba berbagai cara. Belajar skill baru, ikut seminar, tapi hasilnya gitu-gitu aja. Kalau iya, kamu nggak sendirian. Dan kabar baiknya, mungkin masalahnya bukan pada kemampuanmu, tapi pada sesuatu yang lebih mendasar, yaitu mindset kamu. Mindset atau pola pikir itu seperti kacamata yang kita pakai untuk melihat dunia. Kacamata ini menentukan cara kita menafsirkan setiap kejadian, cara kita merespons tantangan, dan pada akhirnya menentukan hasil yang kita dapatkan. Banyak dari kita nggak sadar kalau kacamata yang kita pakai mungkin sudah buram atau bahkan salah resep. Hari ini kita akan bongkar tuntas soal mindset dan bagaimana mengubahnya bisa jadi kunci untuk membuka pintu kesuksesan yang selama ini tertutup rapat. Ada dua jenis mindset utama yang diperkenalkan oleh seorang psikolog ternama, Carol Dweck. Yang pertama adalah fixed mindset atau pola pikir tetap, dan yang kedua adalah growth mindset atau pola pikir bertumbuh. Yuk kita bedah satu persatu. Orang dengan fixed mindset percaya kalau kecerdasan, bakat, dan kemampuan itu sifatnya bawaan lahir. Mereka berpikir, aku emang gak jago matematika, atau aku gak punya bakat seni. Akibatnya, saat menghadapi kesulitan, mereka cenderung cepat menyerah. Kenapa? Karena mereka melihat kegagalan sebagai bukti bahwa mereka memang tidak mampu. Mereka takut mencoba hal baru. Karena takut terlihat bodoh, mereka menghindari tantangan dan lebih suka berada di zona nyaman, di mana mereka bisa terus terlihat pintar dan hebat. Kritik dianggap sebagai serangan pribadi, bukan masukan untuk berkembang. Dan yang paling bahaya, mereka seringkali merasa iri dengan kesuksesan orang lain karena mereka melihatnya sebagai ancaman. Sekarang, kita lihat sisi sebaliknya, yaitu growth mindset. Orang dengan pola pikir ini percaya kalau kemampuan dan kecerdasan bisa dikembangkan melalui usaha, latihan, dan ketekunan. Mereka melihat tantangan bukan sebagai ancaman, tapi sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh. Saat mereka gagal, mereka tidak bilang aku gagal, tapi mereka bilang aku belum berhasil. Mereka melihat kegagalan sebagai bagian dari proses belajar. Mereka haus akan tantangan, karena disitulah mereka bisa meregangkan kemampuan mereka. Kritik, wah, itu dianggap sebagai hadiah berharga, sebagai informasi penting untuk menjadi lebih baik. Dan saat melihat orang lain sukses, mereka justru terinspirasi. Mereka akan bertanya, wow, gimana ya caranya dia bisa sampai di sana? Aku mau belajar dari dia. Kedua, fokus pada proses, bukan hanya hasil akhir. Masyarakat seringkali memuja hasil. Nilai A, promosi jabatan, jumlah follower. Tapi orang dengan growth mindset tahu bahwa yang paling berharga adalah prosesnya. Hargai usahamu, hargai kerja kerasmu, hargai strategi yang kamu coba, terlepas dari hasilnya. Ketika kamu memuji anakmu, jangan hanya bilang, wah, kamu pintar dapat nilai 100, tapi coba katakan, wah, ibu bangga, lihat kamu belajar begitu giat untuk ujian ini.
Usahamu luar biasa. Ini akan mengajarkan mereka untuk menghargai usaha dan proses belajar. Ketiga, lihat tantangan sebagai petualangan. Saat dihadapkan pada tugas yang sulit, jangan langsung merasa terbebani. Coba lihat itu sebagai sebuah puzzle yang seru untuk dipecahkan. Anggap sebagai kesempatan untuk menguji seberapa jauh kamu bisa melangkah. Rasa penasaran akan mengalahkan rasa takut. Daripada berpikir, aku bisa nggak ya? Ganti dengan, aku penasaran. Apa yang akan terjadi kalau aku coba ini? Keempat, belajar dari kritik dan kegagalan. Ini Mungkin yang paling sulit. ego kita seringkali terluka saat menerima kritik. Tapi, cobalah untuk memisahkan dirimu dari pekerjaanmu. Kritik terhadap hasil kerjamu bukanlah serangan terhadap dirimu sebagai pribadi. Tanyakan pada dirimu, apa pelajaran yang bisa aku ambil dari masukan ini? Catat setiap kegagalan dan tuliskan minimal 3 hal yang bisa kamu pelajari darinya. Jadikan kegagalan sebagai guru terbaikmu. Kelima, cari inspirasi dari kesuksesan orang lain. Saat kamu melihat temanmu sukses, jangan biarkan rasa iri menguasai. Alih-alih begitu, dekati mereka, ajak ngobrol, tanyakan prosesnya, apa saja kesulitan yang mereka hadapi, dan bagaimana mereka mengatasinya. Kesuksesan orang lain adalah bukti nyata bahwa tujuan itu bisa dicapai dan mereka bisa menjadi peta jalan yang berharga untukmu. Mari kita ambil contoh nyata. Thomas Edison, saat mencoba menciptakan bola lampu, katanya mengalami ribuan kali kegagalan. Seorang wartawan bertanya, bagaimana rasanya gagal ribuan kali? Edison menjawab, saya tidak gagal 1000 kali. Bola lampu adalah penemuan dengan 1000 langkah. Lihat kan? Itu adalah contoh sempurna dari growth mindset. Setiap kegagalan dia lihat sebagai satu langkah maju dalam proses penemuan. Atau J.K. Rowling, penulis Harry Potter, naskahnya ditolak oleh belasan penerbit sebelum akhirnya ada yang mau menerbitkannya. Kalau dia punya fixed mindset, mungkin dia akan berpikir, tulisanku memang jelek, aku nggak berbakat jadi penulis. Dan dunia tidak akan pernah mengenal Harry Potter. Tapi dia terus berusaha, memperbaiki, dan percaya pada prosesnya. Perubahan mindset ini nggak terjadi dalam semalam. Ini adalah perjalanan. Akan ada hari-hari di mana pola pikir lama kita kembali muncul. Dan itu wajar. Yang penting adalah menyadarinya. Dan dengan lembut, mengarahkan kembali pikiran kita ke jalur growth mindset. Ingat, ini adalah latihan. Mulai hari ini, coba pilih satu area dalam hidupmu di mana kamu ingin menerapkan growth mindset. Mungkin dalam belajar bahasa baru, atau dalam memulai bisnis kecil-kecilan, atau bahkan dalam hubunganmu dengan pasangan. Terapkan 5 langkah yang sudah kita bahas tadi. Sadari self-talk kamu. Fokus pada proses, hadapi tantangan, belajar dari kritik, dan cari inspirasi. Ingat, potensi dalam diri kita itu jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Seringkali, yang membatasi kita bukanlah kurangnya bakat atau kesempatan, tapi tembok yang kita bangun sendiri di dalam pikiran kita. Dengan mengganti kacamata fixed mindset menjadi growth mindset, kita tidak hanya membuka pintu untuk pencapaian yang lebih besar, tapi juga untuk kehidupan yang lebih kaya, lebih memuaskan, dan penuh dengan pembelajaran tanpa henti. Kamu bukanlah hasil akhir. Kamu adalah sebuah proses yang sedang berlangsung. Kamu adalah sebuah karya yang terus berkembang. Jadi, jangan takut untuk mencoba. Jangan takut untuk gagal. Dan jangan pernah berhenti belajar. Karena disitulah letak keajaiban pertumbuhan yang sesungguhnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Bagikan juga ke teman-temanmu yang mungkin butuh suntikan semangat ini. Sampai jumpa di video berikutnya.